Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Romangun di www.hkbpromangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbpromangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kakak, gimana ya? Kurang semangat ya kak ya? Iya, kurang semangat. Kalau sudah semangat dari awal sampai akhir juga pasti semangat mendengarkan firman Tuhan. Kita sapa sekali lagi ya Kak Uli Iya kak, ya. harus lebih semangat lagi dong ya kak? Iya, 2, ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Wow, good Keren kak, job. itu baru namanya anak-anak sekolah minggu ya kak? Iya, kalau sudah siap mendengarkan firman Tuhan dan sudah siap ibadah online, coba adik-adik yang masih berdiri, yang masih sama mama papanya digendong, boleh duduk kembali. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau ibadah. Kak, tahu nggak Kak Jessi ini lagi pakai baju apa? Kak Uli juga pakai baju apa? Coba lihat. Siapa yang tahu ini pakai baju apa? Pasti adik-adik juga punya ya kak di rumah ya? Iya, karena kita itu adalah orang Batak. Kenapa ya kita pakai baju ini Kak? Karena Kenapa kak? Karena tema kita minggu ini melestarikan budaya. Coba adik-adik, kalau masih ada di rumah ulosnya boleh dipakai ya, biar samaan ya Kak ya. biar sama kayak kita ya kak ya? Iya betul, ada Obi, ada Sortali, Obi dan juga ulos. Coba lihat. Nah, Betul. boleh putar kita Kak. Kan rapi ya Kak ya? Iya bagus ya kak? Iya. Nah, adik-adik, hari ini tanggal 18 Oktober 2020 dengan tema melestarikan budaya yang melayani ada di sini bersama Kak Jessi. Hai adik-adik. Hai
Kak Jessi, ada Kak Uli. Hai Hai Kak adik-adik. Ada pemusik kita. Coba siapa tahu. Ada Bang Abdi. Iya, hai Bang Abdi. Dan yang berkhotbah hari ini ada Amang Pendeta Enrico Sinaga. Hai Amang. Wah, sudah semangat belum Kak? Harus semangat dong Kak, kan mau memuliakan nama Tuhan. Yes, kita akan lebih semangat lagi dengan lagu yang dibawakan oleh teman-teman kita kelas 8 dengan judul lagu Go Kelas Niroha. Kita bernyanyi. Wah, luar biasa ya Kak. Bagus ya Kak. Iya, teman kita kelas 8 luar biasa. Sekarang kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita, diri kita untuk memulai ibadah kita dengan bersateduh, berdoa yang dipimpin oleh teman kita. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena pada hari ini kami dapat mengikuti ibadah secara virtual. Berkatilah kami semua agar kami dapat melaksanakan ibadah sekolah minggu. Berkatilah juga Amang dan Inang pendeta dan berkatilah kakak-kakak sekolah minggu agar kami dapat mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Coba kalau mau tanya, siapa di sini yang suka bernyanyi? Saya dong Kak. Iya dong, kita orang Kristen biasanya bernyanyi ya Kak di gereja ya. Iya. Nah sekarang kita mau bernyanyi, nyanyikan Tuhanmu Haleluya dengan kelas 6. Nanti ayat kedua kita ulang ya, Kita bangkit berdiri. Ya. Oke Kakak, siap.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berilah iman yang hidup bagi kami, agar kami tetap percaya pada Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh, oleh karena Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Nah, adik-adik silakan duduk kembali. Wah, semua suka bernyanyi nih. Kak Jesi, Kak Uli, dan semuanya mama, papa, dan adik-adik suka bernyanyi. Nah, sekarang kita mau bernyanyi dengan judul Seluruh Dunia Hai Nyanyikanlah. Mari kita bernyanyi bersama dengan teman kita kelas 7. Adik-adik, marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat yang pertama berbunyi demikian. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah adik-adik, selanjutnya coba Kak Oli mau tanya. Adik-adik di sini pernah nggak ya berbuat dosa? Pernah dong, iya. Kak Jesi pernah berbuat dosa dong. Pernah. Kak Oli juga pernah berbuat dosa. Nah Kak Oli yakin nih, semua orang di dunia ini pasti pernah berbuat dosa. Tapi pertanyaannya, kalau kita tahu kita berbuat dosa, apakah kita mau mengulanginya lagi? Enggak dong Kak. Jangan, iya kalau misalnya dosa harusnya itu untuk dihindari ya Kak ya. Iya, minta ampun sama Tuhan ya. Sama Tuhan, betul. Nah sekarang kita akan bernyanyi, apa Kak? Dari kelas 5, yaitu Bila Ku Renungkan Dosaku. Ayat yang kedua, adik-adik bangkit berdiri.
Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, silakan duduk kembali. Sekarang coba, masih bersukacita? Masih, Kak. Iya, kalau masih bersukacita, kita kembali bernyanyi bersama dengan teman kita kelas 9 dengan judul Ku Diberikan Kidung Baru. Adik-adik, nas epistel untuk kita hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Kolose 3 ayat yang ke-10, marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta yang memeliharanya. Amin. Ih, Kak Jessi lagi apa ya? Oh, lagi nortor ya, Kak? Lagi menari ya? Iya, Kak. Kan Iya. tema kita melestarikan budaya, Kakak Jessi bisa menortor begini dan menari. Oh gitu, berarti menari untuk memuliakan nama Tuhan ya, Kak? Sama dengan yang diajarkan oleh Raja Daud. Yes, Kakak. Iya, nah adik-adik, kita akan bernyanyi bersama dengan kelas 3, Tabuh Gendang. Nanti ayat 2 kita pakai berdiri ya. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikanlah
Adik-adik, marilah kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bertemu dengan Kakak Rolin di pembaca Warta Sekolah Minggu, 18 Oktober 2020. Pada Warta kali ini, Kakak Rolin berperan sebagai Duta Budaya. Karena minggu ini tema kita adalah melestarikan budaya. Nah, Kakak Rolin mau mengajak adik-adik semua untuk mendengarkan Warta Sekolah Minggu. Mulai Warta Minggu ini, mari kita bersama-sama menyaksikan persembahan pujian dari teman-teman kita. Segala
Bagus sekali ya persembahan pujian dari teman-teman kita tadi. Selanjutnya, pendeta, majelis gereja, dan guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu dan panjang umur untuk yang berulang tahun mulai tanggal 12 Oktober sampai dengan 18 Oktober. Nah, adik-adik, kita akan bernyanyi untuk teman-teman dan adik-adik dan kakak sekolah minggu yang ulang tahun dalam minggu ini. Yuk, kita mau bernyanyi. Adik-adik. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia adik-adik bangkit berdiri. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Adik-adik, jangan lupa ya untuk selalu melakukan presensi online pada link yang ada di bawah layar adik-adik. Untuk bahan ajar Minggu 25 Oktober 2020,
diambil dari Nats 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17 dengan tema Yesus adalah air kehidupan. Adik-adik agar dapat membacanya terlebih dahulu ya. Demikian warta sekolah minggu di minggu ini. Tetap jaga kesehatan, selalu memakai masker jika keluar rumah. Rajin cuci tangan, makan makanan bergizi, perbanyak sayuran dan buah-buahan. Sampai jumpa, tetap semangat, salam sehat. Wah, adik-adik masih semangat? Masih dong Kak. Kak Uli semangat juga Semangat dong. terus, Kak. Semua masih semangat, adik-adik di rumah juga semangat. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang baik, Kakak Jessi mau tanya, tadi pagi siapa baca Alkitab? Kak Uli baca? Baca dong Kak. Iya, semua baca Alkitab sebelum ibadah online. Nah, kita akan bernyanyi bersama dengan adik-adik kelas 1. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memberkati hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekalian, firman Tuhan buat kita pada minggu ini, Minggu tanggal 18 Oktober 2020, terambil dari Galatia 5 ayat yang ke-22. Ada yang tidak memegang Alkitab? Ayo Amang tunggu 1 menit agar Alkitabnya diambil. Firman Tuhan buat kita pada minggu ini terambil dari Galatia 5 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Amang ulangi, tetapi buah roh ialah
kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Demikian firman Tuhan. Shalom adik-adik sekalian dimanapun adik-adik berada. Selamat hari Minggu. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang masih bersama-sama dengan kita. Kita harus memanjatkan ucapan terima kasih kita, pujian kita atas berkat dan perlindungan Tuhan yang masih berada atau yang masih bersama-sama dengan kita pada saat ini. Adik-adik sekalian, pada minggu ini kita disapa oleh buah-buah roh yang dimana ini adalah perintah dari Tuhan Yesus yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Adik-adik sekalian, Amang mau menanyakan, siapakah di sini yang cinta Yesus karena dipaksa? Coba angkat tangan. Siapakah di sini mencintai Tuhan Yesus karena memang Tuhan Yesus dirasa sangat baik di dalam kehidupan, di dalam segala kehidupan adik-adik. Dan siapa yang sudah mengenal Tuhan Yesus melalui doa, melalui harapan, dan melalui perjalanan hidupnya. Siapakah adik-adik yang sudah mengenal Tuhan Yesus secara utuh di dalam kehidupannya? Pada firman Tuhan ini, terlebih buat kita adik-adik yang di dalam masa sekolah, firman Tuhan pada saat ini ingin memberitahukan kepada setiap orang yang mengaku mencintai Tuhan Yesus, yang mengaku bahwa dia mengenal Tuhan Yesus, itu harus menunjukkan, dia harus menunjukkan hidup sebagai orang yang mengenal Tuhan Yesus dan yang telah dikaruniai oleh Roh Kudus. Dapat kita lihat adik-adik di dalam buah-buah roh yang telah disampaikan Paulus kepada jemaat di Galatia. Yang dimana di sana adik-adik sekalian, orang mengatakan hidup mengenal Kristus. Dia mencintai Tuhan Yesus. Dia hidup mengenal Tuhan Yesus. Dia hidup menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Tetapi kehidupannya tidak menunjukkan bahwa ia adalah seorang pengikut Tuhan Yesus. Maka dari itu adik-adik sekalian, buat adik-adik yang masih TK non mandiri, TK mandiri, kelas 1, kelas 2, adik-adik yang mencintai Tuhan Yesus, yang mengenal Tuhan Yesus, agar hidup di dalam kasih melalui buah roh ini. Tadi kita melihat bersama-sama apakah buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan.
Adik-adik sekalian, siapakah yang pernah mendengar kata kasih? Siapakah yang mengetahui kata kasih? Siapa yang tidak mengerti dengan kata kasih? Amang akan memberitahukan kasih itu adalah perbuatan nyata yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita, yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, agar kita manusia dapat melakukannya untuk kesenangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kasih itu tidak pendendam, kasih itu saling menyayangi, kasih itu saling melengkapi, kasih itu saling menyemangati. Maka dari itu, adik-adik sekalian, buah roh yang pertama adalah kasih. Kita dituntut oleh Tuhan, kita diminta oleh Tuhan untuk saling mengasihi. Apabila ada adik-adik hidup di dalam hal iri hati, dengki, benci, memarah, melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan, kita tidak hidup di dalam kasih tersebut. Maka dari itu adik-adik sekalian, bagaimana kehadiran Tuhan, pengenalan kita terhadap Tuhan, menuntut kita untuk saling mengasihi. Itu buah roh yang pertama. Kalau kita bisa mengikuti kehidupan kita, kalau kita bisa menjalani kehidupan kita melalui buah-buah roh ini, maka damai sejahtera Tuhan, maka kasih setia Tuhan akan selalu tersampaikan kemanapun kita berada. Adik-adik sekalian, di dalam situasi sekarang, di dalam kehidupan kita, kita sering merasakan bahwasanya untuk melakukan hal yang baik sungguh sangat sulit. Untuk melakukan hal yang menyenangkan hati teman kita, hati orang tua kita, hati tetangga kita, hati saudara kita, itu hal yang sulit. Terlebih kita untuk menyenangkan hati Tuhan, kita sering sangat sulit untuk melakukannya. Karena apa? Karena kita telah diselimuti oleh kuasa iblis, oleh kuasa kejahatan, oleh kuasa kegelapan, sehingga kita sulit untuk melakukan hal-hal yang menjadi kesenangan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka dari itu adik-adik, apabila kita sering merasa, kita sering melakukan hal-hal yang tidak baik, kita harus mengingat berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jauhkanlah roh-roh jahat yang membuat aku menjadi orang yang tidak baik. Karena ketika roh Tuhan ada bersama-sama dengan kita, maka kita telah bisa melakukan apa yang menjadi buah-buah dari roh Tuhan tersebut. Pernah dengar lagu Bila Roh Allah ada di dalamku, kukan menari seperti Daud menari. Apa yang dimaksud dengan kukan menari seperti Daud yang menari? Ketika roh Tuhan bersama kita, sukacita sorgawi hadir di dalam kehidupan kita. Sehingga
perlakuan kita, kelakuan kita, apa yang kita perbuat dalam kehidupan kita, itu adalah perilaku-perilaku sorgawi. Maka dari itu adik-adik, dalam kehidupan kita, apabila kita merasa kita telah berbuat kesalahan, kita telah berbuat hal yang tidak baik, berdoa kepada Tuhan untuk meminta roh-Nya agar kita dapat dibimbing dan dituntun di dalam kehidupan kita. Karena roh Tuhan adalah roh yang menuntun anak-anak Tuhan melakukan hal yang disenangi oleh Tuhan. Apabila orang telah melakukan apa yang dikatakan oleh buah-buah roh, itulah yang menjadi identitas dari anak-anak Tuhan. Siapakah aku? Anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan seperti apakah aku? Yang mengikut Kristus. Apakah yang harus kuperbuat? Hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ada 7 buah-buah roh yang menjadi pesan untuk minggu kita. Ada 7 buah-buah roh yang menjadi tugas anak-anak Tuhan untuk dilakukan di dalam kehidupannya. Karena itu menjadi identitas. Tahu identitas adik-adik sekalian? Tanda pengenal. Ketika orang melihat, wah, anak sekolah minggu HKBP Rawamangun sangat baik, sangat bersukacita, sangat damai, sangat berbahagia. Itu tandanya anak-anak sekolah minggu HKBP Rawamangun adalah orang-orang yang dikaruniai oleh roh Tuhan. Terus apa tugas kita adik-adik? Apakah yang menjadi tugas kita di dalam kehidupan kita? Ketika roh Tuhan telah tersampaikan di dalam kehidupan kita, kita harus melestarikan, kita harus menjaga melalui doa kita, melalui kepercayaan kita. Itulah tugas dari anak-anak Tuhan untuk melakukan kehidupannya. Banyak hal di dunia ini, banyak kejadian di dunia ini yang membuat anak-anak Tuhan jauh dari harapan Tuhan untuk melakukan kehidupannya. Maka dari itu adik-adik sekalian, adik-adik pra-remaja, sekolah minggu, apa tuntutan, apa yang harus kita lakukan agar Tuhan berkenan di dalam kehidupan kita? Karena Roh Kudus adalah pemberian Tuhan kepada kita. Itu harus kita jaga, itu harus kita percayai, itu harus kita pelajari agar roh Tuhan menuntun kehidupan kita agar hidup di jalan yang Tuhan kehendaki. Jadi tugas kita adik-adik sekalian menjaga, merawat, melatih, gunakan roh Tuhan tersebut menjadi pelita dalam kehidupan kita. Sehingga identitas kita, sehingga tanda pengenal kita bisa berjalan terus-menerus menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Kiranya Tuhan memberikan kita kekuatan adik-adik. Kiranya kita memahami apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sehingga sukacita sorgawi
akan selalu berada di dalam kehidupan kita. Sehingga tangisan-tangisan yang membuat anak-anak Tuhan selama ini bersedih tidak ada lagi, melainkan tangisan bahagia karena Tuhan melengkapi, karena Tuhan memberikan segala yang kita butuhkan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita, dan Tuhanlah yang selalu menuntun anak-anaknya melalui rohnya, melakukan apa yang dikehendakinya. Amin, kita berdoa. Tuhan kehendaki. Sebentar lagi kami akan merayakan hari kelahiran anakmu ya Tuhan. Di masa ini, di masa corona ini, kami sedang bingung, kami sedang bersedih, kami sedang tidak tahu mau melakukan apa di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhanlah yang menyembuhkan bumi, agar virus corona dapat cepat hilang dan berlalu dari dunia kami ini. Kami rindu ya Tuhan untuk bersekutu di rumah-Mu. Kiranya Tuhanlah yang memberikan permintaan kami, dan kiranya Tuhan hadir di dalam segala persoalan-persoalan kami, terlebih masalah virus corona ini ya Tuhan. Kami sampaikan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Wah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Amang Pendeta. Luar biasa ya Kak ya. Iya Kak. Adik-adik masih semangat dong. Semangat terus ya Kak. Iya betul. Nah adik-adik yang baik, hari ini kita akan mempersiapkan persembahan kita yang luar biasa untuk Tuhan Yesus. Adik-adik boleh memberikan persembahannya kepada Mama Papa. Nah, Mama Papa minta tolong boleh dikirimkan ke gereja langsung atau mengirimkannya lewat OVO, GoPay, link aja, Dana melalui barcode yang ada di sebelah kanan ya. Wah, terima kasih Mama Papa. Kita akan bernyanyi Kakak bersama dengan adik-adik kelas 2 dengan judul Kasih Sukacita. Kesetiaan, kelemah lembutan, kekuasaan
Adik-adik, marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan dikaruniakanlah kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau dengan damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Nah, kita akan bernyanyi bersama dengan kelas 4 Suara Anak Indonesia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus